Alat berat pembuka lahan ditemukan. Walhi serukan hentikan penebangan liar. Korban bencana pasrah kibarkan bendera putih. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, tim gabungan Ditdipiter Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dan Kementerian Kehutanan temukan alat berat untuk membuka lahan di hulu Sungai Aek Garuga, Tapanuli Selatan. Selain alat berat, petugas juga menemukan potongan batang pohon kayu. Pasca bencana banjir bandang di Tapanuli Selatan, personel gabungan dari Subditdipiter 4 Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara bersama Kementerian Kehutanan menyisir hulu Sungai Aek Garuga, Desa Muara Sibuntuon, Tapanuli Tengah. Dalam penyisiran ini ditemukan alat berat yang berada di pinggir Sungai Aek Garuga, tempat terjadinya musibah banjir bandang pada 25 November lalu. Selain menemukan alat berat, petugas juga mendapati bekas pembukaan lahan serta 6 batang pohon bekas potongan menggunakan gergaji mesin. Warga di lokasi, Basiduhu Zendrato, mengatakan pembukaan lahan serta alat berat tersebut merupakan bagian dari kegiatan desa yang tengah membuka lahan ketahanan pangan. Lahan desa, desa ketahanan pangan di sana di Pisang. Dari karena desa tahu anggaran buat Nah, tapi sekitarannya Pak ada kebun sawit itu. kalau kebun sawit itu adalah milik masyarakat. Terus ada penebangan juga tadi. Kalau penebangan itu udah lama itu ditebang. Oke, udah lama. Itu pohon apa Pak? Itu ada dari sorok, ada juga dari pohon. Dari mana Bang? Sorok. Sorok sama Pohon durian. Kalau durian juga ada, karena kita durian masih ada. Karet ya. Petugas lantas memasang garis polisi pada alat berat yang ditemukan. Mabes Polri kini menaikkan status kayu gelondongan di Tapanuli Selatan ke tahap penyidikan dan telah memeriksa beberapa saksi terkait kasus ini. Hairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saudara, setelah mengalami kerusakan serius akibat banjir bandang Aceh, penanganan sementara jembatan Kerweng Merudu, Kabupaten Pidijaya diselesaikan. Kini ruas jalan nasional itu sudah bisa dilintasi dari 2 arah. Setelah putus dihantam banjir bandang, jembatan Kerweng Merudu, Kabupaten Pidijaya kini sudah bisa dilintasi dari 2 arah, baik dari Banda Aceh maupun dari Medan, Sumatera Utara. Jembatan itu merupakan salah satu akses ke lintas timur sebagai jalur logistik utama. Badan Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh telah melakukan sejumlah penanganan seperti penimbunan oprit jembatan serta pemasangan batu boulder untuk mempercepat pemulihan akses jalur nasional lintas timur Aceh. Selain itu, BPJN Aceh juga telah menyelesaikan pembersihan jalan pendekat jembatan Kerweng Merudu dari lumpur tebal sisa banjir bandang. Kondisi terkini akses jalan di Pidijaya yang merupakan ruas jalan nasional untuk saat ini sudah dapat dilalui Pak, dari kendaraan 2 arah baik itu dari Banda Aceh maupun dari Medan. Kita melakukan penanganan darurat Pak, penanganan sementara dengan melakukan penimbunan oprit, berikut juga dengan proteksinya Pak. Warga Pidijaya juga mengaku sangat senang karena akses jalan utama sudah bisa dilalui. Akses jalan yang terbuka itu bisa memangkas waktu tempuh dan biaya operasional kendaraan. Sebelumnya sampai ke sini betul. Nggak bisa jalan? Nggak bisa jalan. Lumpuh total. Ini jalan utama? Ini jalan utama, jalan provinsi. Berarti baru dibuka berapa hari Pak? 2 ataupun 3 hari.
terbantu. Insya Allah sudah terbantu, jalan ini sudah terbantu. Sementara itu, kerusakan di ruas jalan nasional seperti di Desa Ulim maupun Podada, Biren butuh penanganan segera sebab jalan yang rusak bisa mengganggu arus lalu lintas kendaraan dan berisiko. BPJN Aceh juga telah memasang rambu-rambu pada titik-titik jalan maupun di jembatan Krung Merudu untuk mengimbau warga agar berhati-hati saat melintas. Rencananya, BPJN juga akan membangun jembatan itu secara permanen. Nova Misdayanti, Kompas TV, Pidijaya, Aceh. Saudara, penanganan bencana alam di Sumatera Utara tetap dilakukan dengan maksimal. Meski pemerintah pusat tidak menetapkan status bencana nasional, namun logistik dan alat berat langsung dikerahkan untuk mencari korban dan membuka jalan. Menanggapi desakan penetapan bencana nasional terhadap banjir dan longsor di Pulau Sumatera, Gubernur Sumatera Utara menyatakan status tersebut tidak serta-merta akan mempercepat penanganan. Tanpa ditetapkan sebagai bencana nasional, sejak awal pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan. Tidak hanya logistik, namun juga bantuan armada penyaluran bantuan berupa helikopter. 20 hari setelah bencana, masih terdapat 83 korban yang dinyatakan hilang di Sumatera Utara. Lambatnya pencarian disebabkan belum masuknya alat berat. Bobi mengaku masih ada lokasi yang hingga kini masih terisolasi sebab kendaraan belum bisa masuk. Namun untuk personil dan bantuan telah masuk ke semua lokasi bencana. Bobi menyatakan pemerintahan pusat juga telah memberikan bantuan alat berat yang saat ini diarahkan ke Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Kok jadi bencana nasional, waktu kerjanya jadi singkat. Sama, personilnya mungkin lebih banyak. Tapi kan teknologi yang digunakan yang kita hari ini ada ya itu jembatan beli. Kalau misalnya hujan lagi, bukan menyalahkan cuaca dan segala macam ya, tapi bisa kita lihat realita di lapangannya, hilang lagi jembatan. Nah, sama itu kalau misalnya sudah bisa dilewati, pasti alat beratnya juga masuk. Ini kemarin dari pemerintah pusat ada 7 alat berat tambahan. Pemerintah Sumatera Utara memperpanjang status tanggap darurat hingga tanggal 24 Desember. Proses pencarian korban, penyaluran bantuan masih terus berlangsung. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, aksi relawan bantu warga dilakukan dengan menggunakan sampan ke lokasi paling terdampak bencana banjir bandang di Desa Sikumur, Kecamatan Sekra, Aceh Tamiang. Korban banjir langsung menyambut kedatangan bantuan. Salah satu desa terdampak parah terkena banjir bandang Aceh adalah Desa Sikumur, Kecamatan Sukrak, Aceh Tamiang. Desa ini sulit dijangkau dan harus menempuh perjalanan 1 jam dengan jarak 6 km menggunakan perahu kecil. Sekarang kami berada di Desa Sunting, pedalaman Kabupaten Aceh Tamiang yang juga berdampak dari banjir bandang. Nah, dari sini kami ingin menyeberang ke desa apa? Sikumur. Desa Sikumur. Karena di sana tidak bisa akses lagi, jembatan putus, sehingga kita naik perahu warga untuk menuju ke sana. Apa yang dibawa ke sana? Paket bantuan yang sudah kita paketkan dalam plastik. Di sana ada kelambu dalamnya, ada perlengkapan mandi dan snack roti dan minyak. Sulitnya menyalurkan bantuan ke desa-desa tersebut membuat tantangan tersendiri bagi para relawan. Meski harus melewati derasnya arus sungai Krung Tamiang, mereka tetap menjumpai korban banjir di sana. Sepanjang perjalanan banyak terlihat titik longsor di tebing sungai. Kondisi kebun sawit berantakan hingga gelondongan kayu. Setibanya di dermaga sungai, relawan langsung disambut warga. Jarak 6 km tidak membuat relawan lelah. Bantuan berupa 50 paket bantuan berisi sikat gigi, sabun, susu anak, snack, kelambu, popok bayi, pembalut wanita dan sembako membuat warga korban banjir sangat senang.
Setibanya di dermaga sungai, relawan langsung disambut warga. Salah seorang korban banjir mengatakan mereka baru kemarin turun ke dataran rendah, karena sebelumnya mereka bertahan di tempat yang aman di hutan dataran tinggi. Warga mengaku sangat membutuhkan penerangan. Baru aja pindah tadi. Sebelumnya di atas. Di atas ini kami dekat PAM. Oh. Kami banyak terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga berkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak ya. Apa bantuan yang diberikan ini memang sangat dibutuhkan? Iya Pak, sangat membutuhkan. Terutama tuh lilin bisa kami untuk menerangkan rumah kami Pak. Saudara, sekarang saya berada di Desa Sikumur, Kecamatan Skrak, Kabupaten Aceh Tamiang. Ini adalah salah satu lokasi banjir bandang yang terparah di Kabupaten Aceh Tamiang. Desa Sikumur, Kecamatan Bandar Pusaka merupakan salah satu lokasi banjir terparah di Aceh Tamiang. Tumpukan kayu menghantam rumah warga. Kondisi ini menjadi tanda bahwa kondisi hutan Aceh semakin rusak. Diduga akibat alih fungsi hutan dan maraknya pembalakan liar. Tim Liputan Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, Ibu Divan Simangungsong, pemuda yang rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan keluarganya dari tanah longsor di Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah, minta bantuan anjing pelacak milik Polri untuk mencari jasad anaknya. Dua ekor anjing pelacak atau K9 milik Sar Bahar Kampolri dikerahkan untuk mencari seorang pemuda bernama Divan Simangungsong yang tertimbun tanah longsor usai menyelamatkan ayah dan juga keluarganya di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ibu Divan Simangungsong, Duma Simanjuntak, mendatangi tim SAR K9 Bahar Kampolri dan meminta kepada petugas untuk mencari keberadaan anaknya. Sambil menangis, Duma Simanjuntak meminta kepada pemerintah agar mengerahkan alat berat untuk melakukan pencarian terhadap anaknya yang telah hilang selama 19 hari tersebut. Saya mohon alat yang perlu Bapak untuk mencari anak kami, agar jasad anak kami Divan dapat ditemukan, agar kami dapat membawanya, menempatkannya ke tempat yang terbaik. Sementara itu, Katim K9 SAR Bahar Kampolri Kompol Kadarman mengatakan, usai menerima laporan dari Ibunda Divan, petugas langsung melakukan pencarian dan menemukan titik lokasi yang diduga tempat Divan tertimbun. Namun pencarian terkendala lantaran alat berat tidak ada di lokasi. Material tanah longsor tidak memungkinkan untuk digali secara manual. Kami K9 SAR dari Dipo Satwa Polres Barat Kampolri menurunkan 2 K9 dan mendapat laporan dari warga telah kehilangan putranya selama 19 hari di Kecamatan Pandan, di Desa Matauli, Tapanuli Tengah, sehingga kami sudah menemukan satu titik, cuman kendala kami di alat berat. Divan Simangungsong tertimbun longsor setelah memilih menyelamatkan ayahnya yang sedang stroke dan keluarganya dari dalam rumah. Disitulah Divan tidak dapat menyelamatkan diri dan tertimbun tanah longsor. Tim Liputan Kompas TV, Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Walhi minta hentikan alih fungsi lahan. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Pagi. Saudara, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyatakan ekosistem Batang Toru yang berada di 4 kabupaten, Tapteng, Taput, Tapsel, dan Sibolga dalam kondisi darurat ekologis. Situasi ini disebabkan masifnya alih fungsi hutan. Alih fungsi lahan telah melemahkan sistem penyangga kehidupan, termasuk fungsi hidrologis dan stabilitas lereng. Kondisi tersebut membuat kawasan lebih rentan terhadap banjir bandang dan longsor, terutama saat hujan ekstrim.
Dari rekap Walhi Sumut, alih fungsi lahan melibatkan 7 perusahaan. Di antaranya PT Agincourt Resources 646,08 hektar, PT NSHE kurang lebih 330 hektar, PT Sago kurang lebih 300 hektar, PT SOL kurang lebih 125,23 hektar, PT TPL PKR kurang lebih 5.000 hektar, PT PN3 4.372,02 hektar, dan PLTMH Pahai Julu kurang lebih 22,8 hektar. Pada PT PN3 saja, luas pembukaan mencapai 4.372,02 hektar dari 2 kebun Batang Toru dan HP Song. Direktur Walhi Sumut Riyanda Purba menegaskan kerusakan ini bukan sekedar hilangnya tutupan hijau, tetapi juga ancaman terhadap keanekaragaman hayati, termasuk habitat orang utan Tapanuli yang sangat langka. Ia mengingatkan bahwa pembukaan hutan memecah habitat, memutus koridor satwa dan meningkatkan potensi konflik satwa manusia. Kita merilis mengindikasikan 7 perusahaan itu berkontribusi besar terhadap banjir bandang dan longsor terjadi karena aktivitasnya mengalihfungsikan lahan. Itu jelas dalam 10 tahun terakhir itu sangat, sehingga 10.000 hektar itu rusak hutan dan kita bekerja di sana. Nah, jadi aktivitas ini itu selalu kita sampaikan ya kepada pemerintah. Pemicu besarnya itu jelas alih fungsi lahan yang. Walhi Sumut mendesak pemerintah pusat dan daerah melakukan audit menyeluruh atas izin dan kepatuhan lingkungan perusahaan-perusahaan tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, Walhi minta pemerintah menjatuhkan sanksi tegas serta mewajibkan pemulihan ekologis. Riyanda menegaskan bahwa tanpa tindakan nyata, bencana ekologis di Tapanuli akan terus berulang dan merugikan masyarakat di kawasan hilir. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, sebanyak 630 jiwa warga desa Tandihat Tapanuli Selatan mengungsi setelah rumah mereka hancur luluh lantak akibat tanah bergerak. Warga enggan karena takut longsor susulan. Beginilah suasana pengungsian warga desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Senin siang. Terdapat 630 jiwa dalam 186 kepala keluarga yang kini berada di pengungsian. Warga desa kini lebih memilih tinggal dalam pengungsian, enggan untuk kembali pulang ke desa mereka setelah kondisi tanah yang berangsur turun hingga kini. Menurut warga, mereka lebih memilih meninggalkan rumah mereka tak berpenghuni dan bertahan di pengungsian karena takut rumah mereka roboh. Warga berharap pemerintah dapat merelokasi pemukiman warga ke tempat yang lebih aman. Kalau dibilang soal makan sih alhamdulillah ada terus, ya 3 kali sehari gitu lah ya makannya. Alhamdulillah ada, nggak kurang. Kalau kondisi rumah seperti apa, Bu? Udah rusak parah, Pak. Udah rusak parah. Nggak bisa ditempatin lagi. Sama kampungnya juga kayak gitu. Udah hancur. Udah hancur. Itu kondisinya gimana sih? Masih terus turun sampai sekarang? Ya, masih terus turun sambil goyang-goyang gitu katanya tanahnya juga. Apa yang goyang gitu, Pak? Terus seandainya masih mau tinggal di kampung itu? Nggak berani lah, Pak. Udah trauma terus lah. Nggak mungkin kita diam di situ sementara kampungnya udah rusak, udah hancur. Iya. Rumah kita juga udah nggak bisa ditempatin. Ya gimana lah kalau tinggal sama-sama begini ya apa adanya lah. Apa yang dikasih orang ya terima. Tapi sejauh ini cukup ya? Cukup. Ibu, gimana kondisi rumahnya sekarang? Kalau di tempat kami masih ada yang utuh tapi nggak banyak lagi. Tapi kalau mau kembali ke kampung nggak berani lah. Selain merusak rumah warga, tanah bergerak ini juga merusak jalan desa yang retak parah dan tak bisa dilalui. Tercatat 637 jiwa dalam 186 kepala keluarga kini berada di pengungsian setelah rumah mereka rusak dan enggan kembali ke desa mereka. Tim Liputan Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Saudara, Polrestabes Medan menggelar prarekonstruksi kasus dugaan pembunuhan yang diduga dilakukan seorang anak perempuan berusia 12 tahun kepada ibu kandungnya. Sebanyak 43 adegan diperagakan. Prarekonstruksi dilakukan secara tertutup di Jalan Dwi Kora Medan. Sejumlah polisi baik dari Satreskrim Polrestabes Medan maupun Polsek Sunggal terlihat berjaga di depan lokasi kejadian. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Jen Kelvin Simanjuntak turut menyaksikan proses prarekonstruksi ini. Menurut dia, ada 43 adegan diperagakan secara langsung oleh orang-orang yang ada di lokasi kejadian saat peristiwa tragis itu terjadi. Selama proses prarekonstruksi berjalan, sejumlah pihak yang berkaitan dengan pendampingan anak yang tengah berhadapan dengan hukum turut hadir termasuk psikolog anak. Prarekonstruksi ini merupakan gelaran kedua kalinya untuk mencari kepastian hukum. Terkait dengan kasus ini, polisi menyebut masih melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga belum dapat mengungkap tersangka dalam kasus ini. Polisi berharap media dan warga untuk bersabar menunggu proses penyidikan yang sedang berjalan hingga saat ini. Setidaknya ada 43 adegan yang tadi kita lakukan prarekonstruksi. Mudah-mudahan ini lebih menyempurnakan proses penyidikan dan proses penyelidikan lanjutan yang kami laksanakan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sebanyak 600-an warga desa Tandihat, Tapanuli Selatan terpaksa mengungsi setelah rumah mereka rusak akibat fenomena tanah bergerak. Warga takut kerusakan tanah semakin meluas. Warga desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Sumatera Utara memilih untuk meninggalkan rumah mereka setelah takut dengan kondisi tanah yang setiap saat bergerak. Sebanyak 673 warga di desa ini harus mengungsi dan memilih lokasi yang lebih aman, mengingat kondisi tanah di rumah mereka terancam roboh setelah tanah di desa ini terus bergerak. Menurut Kepala Desa Tandihat, Ranto Panjang Sipahutar, saat ini terdapat 157 rumah warga rusak parah. Selain itu, sebagian jalan di desa ini juga rusak parah. Tempat tinggal kami di desa Tandihat itu, Pak, udah tidak layak lagi untuk dihuni, Pak. Sudah tidak layak untuk dihuni? Iya. Jadi semua warga sekarang sudah mengungsi? Sudah, Pak. Tempat pengungsian di mana saja, Pak? Tempat pengungsian ini letaknya kami yang mengungsi di PTP 64, Abding 5, Marpinggan, Pak. Harapan saya kepada pengungsi ini, ya untuk macam mana lah, Pak, biar ada untuk tempat tinggal kami, dan ke desa kami udah nggak bisa lagi untuk ditinggali, Pak. Salah seorang pengungsi, Tioji Harap, meminta pemerintah segera membangun rumah dan merelokasi rumah yang terdampak bencana. Harapan Ibu untuk dibangun rumahnya dengan secepat mungkin. Ya. Ibu udah berapa lama di pengungsian ini, Bu? Udah 2 minggu lebih. Oke, apa aja, Bu, yang Ibu rasakan selama di pengungsian ini? Nggak tenang pikirannya, badannya semua nggak senang, pikirannya badannya pegal-pegal. Saat ini warga desa lebih memilih tinggal di pengungsian dan takut untuk kembali ke desa mereka akibat tanah yang setiap hari terus bergerak. Hairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saudara, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Diamari Caniago menyerahkan 1 unit kendaraan penjernih air dan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana di PD Jaya dan Biren, Aceh. Persoalan air bersih akan dituntaskan. Persoalan air bersih masih menjadi persoalan besar di lokasi bencana Aceh. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Diamari Caniago menyerahkan langsung 1 unit kendaraan penjernih air kepada BNPB. Kendaraan ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang saat ini sangat membutuhkan. Hancurnya sebagian besar infrastruktur air bersih membuat warga kesulitan. Kendaraan penjernih air tersebut mampu mengolah air sungai menjadi air layak minum dan diprioritaskan untuk wilayah PD Jaya dan sekitarnya. Lihat bagaimana kesulitan masyarakat kita, kami dengan Pak Wali Kota, Pak Bupati,
juga kita akan membantu sebisa mungkin. Persoalannya pasti semua punya keterbatasan. Wali kota punya keterbatasan, Bapak Bupati punya keterbatasan, kita semua punya keterbatasan. Kalau kita bekerja bersama-sama, kita pasti bisa menyelesaikannya. Selain memberikan bantuan alat penjernih air, Menko Polhukam juga meninjau wilayah Biren menggunakan helikopter di Desa Balipana, Kecamatan Juli. Menko Polhukam meninjau posko pengungsian dan menyerahkan bantuan pakaian layak pakai, alat ibadah, dan perlengkapan mandi. Bantuan juga diberikan dalam bentuk ratusan kilogram logistik makanan. Davi Abdullah, Kompas TV, PD Jaya, Aceh. Warga kibarkan bendera putih, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Pagi. Saudara, warga di Jalan PD Jaya menuju Samalangan, Biren, Aceh mengibarkan bendera putih. Bendera putih ini sebagai tanda warga yang sudah menyerah dan pasrah. Mereka butuh bantuan internasional untuk memulihkan desa mereka. Sepanjang jalan dari Desa Belang Dalam dan Ulegle, Kecamatan Bandar 2 PD Jaya menuju Samalanga Biren terpasang deretan bendera putih, baik di depan toko, jembatan, kantor polisi maupun rumah warga. Pemasangan bendera putih ini menandakan warga di sana sudah menyerah dan pasrah akibat pemulihan desa mereka pasca bencana tak kunjung ditangani dengan maksimal. Termasuk tumpukan lumpur di rumah warga yang belum bisa dibersihkan serta banyak rumah yang hanyut. Pemasangan bendera ini juga bentuk kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang dinilai tidak menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional. Sementara itu, warga juga mengaku para ulama juga menyerukan agar pemulihan Aceh segera diatasi dan berharap adanya bantuan internasional yang datang ke Aceh. Ya juga ulama, terlekat ulama karena kan minta pertolongan dari luar negeri ini. Biar ada pertolongan orang tua yang hancur tuh. Sekitar seminggu lah ya, sekitar seminggu yang saya tahu. Yang lain-lain udah dipasang saya nggak lihat, mau lihat di HP pun sinyalnya nggak bagus, jaringan nggak ada karena padam lampu kan. Tapi pas kita lihat udah memang begitu. Yang saya dengar maksudnya minta tolong, udah pasrah, ya Allah siapalah hamba yang murah hati ya kan, siapapun peduli manusia lah, nah begitu mungkin. Dengan adanya aksi ini, warga berharap adanya bantuan internasional sekaligus bisa meringankan beban pemerintah Aceh dalam upaya pemulihan pasca banjir. Tim Liputan Kompas TV PD Jaya Aceh. Saudara, populasi gajah Sumatera makin terbatas di alam liar Provinsi Riau akibat perburuan hingga adanya oknum yang menjerat dan diracun. Agar satwa langka ini tidak punah, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau terus melakukan upaya pelestarian. Dari data Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau, keberadaan gajah Sumatera yang hidup secara liar di wilayah Bumi Lancang Kuning saat ini, populasinya tinggal sekitar 216 ekor. Gajah liar tersebut terbagi dalam 8 kantong atau kelompok. Jika ditambah dengan gajah jinak yang dipelihara di pusat pelatihan gajah dan lokasi konservasi yang ada 23 ekor, total gajah Sumatera tinggal sekitar 249 ekor. Makin terbatasnya populasi gajah tidak terlepas dari aksi perburuan, pemasangan jerat dan racun di kawasan hutan. Hal ini menjadi tantangan bagi BBKSDA Riau agar satwa langka bisa dilindungi dan dapat lestari. Selain terus melakukan edukasi dan kampanye untuk penyelamatan di tengah masyarakat, BBKSDA juga meningkatkan keamanan dan perlindungan di 8 kantong gajah tersebut. Patroli pembersihan jerat juga dilakukan secara berkala sebagai bentuk perlindungan. Pembuatan koridor gajah juga dilakukan di kantong-kantong potensial sehingga satwa ini dapat terus terjaga dan tidak punah.
Saat ini populasi gajah liar kita lebih kurang 216 ekor. Itu udah mulai menurun ya pada tahun ke tahun ya Pak ya? Iya, ya dari tahun 80 itu sudah mulai menurun. Itu penyebab penurunnya kenapa? Apakah diburu atau di mana Pak? Ya macam-macam, ada yang diburu, ada yang mati alami, dan ada juga yang kena racun. Lalu apa upaya kita untuk melestarikan gajah ini Pak? Ya jadi dari 8 kantong gajah yang jelas kita tetap akan mempertahankan habitat ya kantongnya. Jadi dengan pelindungan, pengamanan. BBKSDA Riau turut memperhatikan banyaknya konflik antar gajah dengan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari wilayah jelajah satwa bertubuh besar tersebut yang habitatnya berubah menjadi perkebunan, area perumahan hingga permukiman. Untuk itu, masyarakat diminta agar tidak melakukan kekerasan yang berujung matinya satwa tersebut karena bisa terancam pidana. Warga diminta bisa hidup berdampingan dengan gajah agar satwa ini bisa lestari dan terus terjaga. Tim Liputan Kompas TV, Siak, Riau. Saudara, sebanyak 15 korban banjir bandang yang melanda 4 desa di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan masih dirawat di puskesmas. Mayoritas pasien mengalami penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, demam, dan gatal-gatal. Puskesmas Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan masih merawat korban banjir bandang. 15 orang yang merupakan korban banjir bandang masih dirawat intensif. Rata-rata pasien mengalami keluhan penyakit seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, demam, gatal-gatal hingga luka akibat hanyut terseret musibah banjir pada tanggal 25 November lalu. Semua korban. Waktu itu apa yang sakitnya Bu? Gimana? Bisa diceritakan? Yang sakit waktu itu tidak bisa jalan. Ditolong anak muda lah aku semua. Ada 8 orang menolong aku. Jadi dievakuasi waktu banjir itu? Di pasar bertingkat di situ buat sebentar. Terus apanya Bu yang sakit sekarang? Ininya kakinya, tegang udah bisa jalan. Itu kenapa kakinya? Kena seng? Ini kena seng. Kena seng. Sejauh ini udah seperti apa Bu? Belum bisa juga? Belum bisa juga. Masih sakit? Tambah lagi penyakitnya iya. Sementara Kepala Puskesmas Batang Toru, Elida Batubara mengatakan pihaknya kini fokus pada penanganan pasien pasca banjir. Jika pasien tak tertangani di puskesmas, pihaknya akan merujuk pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah Tapanuli Selatan. Masih ada sekitar 15 pasien ya yang kita rawat di puskesmas. Itu apa aja keluhannya? Itu berbagai macam ya. Sebagian ada yang hipotermia ada juga ya. Baru panas, demam ya. Ada juga tinggi juga itu sampai penanganan infus lah gitu ya. Luka-luka, ada juga luka-luka yang ringan ya, yang berat juga. Batuk, pilek juga ada juga yang berat juga ya. Selain merawat pasien pasca banjir, Puskesmas Batang Toru juga memantau kesehatan para pengungsi yang berada di aula Puskesmas. Hairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saudara, petani yang terdampak bencana banjir dan longsor akan dibebaskan dari kredit usaha rakyat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan karena terdampak musibah, pemerintah akan menghapus beban itu. Pemerintah akan hapus hutang kredit usaha rakyat atau KUR bagi petani Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor. Saat melihat langsung korban bencana di Kabupaten Biren, Aceh, Presiden Prabowo menyampaikan penghapusan hutang KUR dilakukan karena bencana ini merupakan keadaan alam yang bersifat terpaksa atau force majeure. Petani tidak perlu khawatir terkait kemampuan mengembalikan pinjaman. Prabowo menjelaskan seluruh upaya percepatan pemulihan akan terus dilakukan, termasuk perbaikan jembatan yang ditargetkan dapat kembali dibuka dalam 1 hingga 2 minggu. Kemudian sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi, dan sudah dilaporkan ke saya, petani-petani nggak usah khawatir. Kalau sawahnya rusak, mereka kita akan bantu memperbaiki. Prioritas kami juga
sementara belum produksi penuh, pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan nasional cukup banyak. Kemudian hutang-hutang kur, karena ini keadaan alam, ya kita akan dihapus. Jadi petani nggak usah khawatir dan bisa kembalikan hutang, karena ini bukan kelalaian tapi keadaan terpaksa, force majeure. Jadi saya kira demikian. Saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu-membahu sama rakyat, sama pemerintah daerah. Mengenai jumlah laporan bendungan yang rusak serta sawah-sawah warga yang terdampak, Kepala Negara menegaskan pemerintah berkomitmen untuk merehabilitasi lahan pertanian tersebut dan memastikan pasokan pangan tetap terjaga dengan mengirimkan suplai dari wilayah lain selama produksi lokal belum pulih. Tim Liputan Kompas TV Aceh. Pelatih Timnas U22 dipecat PSSI, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Pagi. Saudara, gagal bawa Timnas U22 melangkah jauh di SEA Games 2025. Pelatih Indra Syafri dipecat PSSI. Dibebankan target meraih medali perak di cabang olahraga sepak bola putra, pelatih Timnas U22 Indra Syafri gagal total di SEA Games 2025. Takluk dari Filipina dan meraih kemenangan dari Myanmar tak cukup antar Garuda Muda lolos ke semifinal. Hal ini membuat sang pelatih Indra Syafri dievaluasi oleh federasi. Dalam sesi konferensi pers Selasa petang di Jakarta, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji bilang Indra Syafri dipecat oleh PSSI. Pelatih yang sempat membawa Garuda Muda cipta sejarah merebut medali emas di SEA Games 2023 tak lagi memegang jabatan di PSSI. Setelah kami bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaannya, dengan ini kami sepakat melakukan evaluasi. Yang pertama adalah pengakhiran, saya ulangi lagi, pengakhiran hubungan kerja antara Coach Indra Syafri dengan PSSI, dengan federasi. Terhitung hari ini sudah tidak ada lagi hubungan kerja dengan PSSI. Dari arena angkat besi, saudara, unggul tipis dari pesaingnya lifter Ahmad Erwin Abdullah persembahkan emas ketiga dari cabang olahraga angkat besi di SEA Games Thailand. Rizky Juniansyah tampil percaya diri pada babak final angkat besi kelas 79 kg putra Senin sore. Rizky buktikan kualitasnya sebagai peraih emas Olimpiade. Pemuda asal Banten ini sukses membukukan angkatan snack 160 kg. Sedangkan pada angkatan clean and jerk, pria yang baru resmi diangkat sebagai prajurit TNI ini mencatat rekor dunia baru dengan angkatan 205 kg. Total angkatan 365 kg juga menjadi rekor dunia baru. Dari sebelumnya 363 kg. Ini jadi emas kedua bagi kontingen angkatan besi Indonesia. Selanjutnya, Indonesia masih punya Rahmat Erwin Abdullah yang dijagokan meraih emas dari kelas 88 kg putra. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, tampil heroik lifter nasional Rizky Juniansyah raih emas SEA Games 2025 sekaligus pecahkan rekor dunia. Rizky Juniansyah tampil percaya diri pada babak final angkat besi kelas 79 kg putra Senin sore. Rizky buktikan kualitasnya sebagai peraih emas Olimpiade.
Pemuda asal Banten ini sukses membukukan angkatan snack 160 kg. Sedangkan pada angkatan clean and jerk, pria yang baru resmi diangkat sebagai prajurit TNI ini mencatat rekor dunia baru dengan angkatan 205 kg. Total angkatan 365 kg juga menjadi rekor dunia baru. Dari sebelumnya 363 kg. Ini jadi emas kedua bagi kontingen angkatan besi Indonesia. Selanjutnya, Indonesia masih punya Rahmat Erwin Abdullah yang dijagokan meraih emas dari kelas 88 kg putra. Tim Liputan Kompas TV. Alat berat pembuka lahan ditemukan, saksikan usai jeda. Saudara, tim gabungan Ditdipiter Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dan Kementerian Kehutanan temukan alat berat untuk membuka lahan di hulu Sungai Aek Garuga, Tapanuli Selatan. Selain alat berat, petugas juga menemukan potongan batang pohon kayu. Pasca bencana banjir bandang di Tapanuli Selatan, personel gabungan dari Subdit-Dipiter 4 Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara bersama Kementerian Kehutanan menyisir hulu Sungai Aek Garuga, Desa Muara Sibuntuon, Tapanuli Tengah. Dalam penyisiran ini ditemukan alat berat yang berada di pinggir Sungai Aek Garuga, tempat terjadinya musibah banjir bandang pada 25 November lalu. Selain menemukan alat berat, petugas juga mendapati bekas pembukaan lahan serta 6 batang pohon bekas potongan menggunakan gergaji mesin. Warga di lokasi, Basiduhu Zendrato, mengatakan pembukaan lahan serta alat berat tersebut merupakan bagian dari kegiatan desa yang tengah membuka lahan ketahanan pangan. Lahan desa, desa ketahanan pangan di sana di Pisang. Dari dana desa tahun anggaran 2025 ini. Nah, tapi sekitarannya Pak ada kebun sawit itu. Kalau kebun sawit itu adalah milik masyarakat. Terus ada penebangan juga tadi. Kalau penebangan itu udah lama itu ditebang. Oke, udah lama. Itu pohon apa Pak? Itu ada dari sorok, ada juga dari pohon. Dari mana Bang? Sorok. Sorok sama pohon durian. Kalau durian nggak ada, karena kita durian masih ada. Karet ya. Petugas lantas memasang garis polisi pada alat berat yang ditemukan. Mabes Polri kini menaikkan status kayu gelondongan di Tapanuli Selatan ke tahap penyidikan dan telah memeriksa beberapa saksi terkait kasus ini. Hairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saudara, setelah mengalami kerusakan serius akibat banjir bandang Aceh, penanganan sementara jembatan Kerweng Merudu, Kabupaten Pidijaya diselesaikan. Kini ruas jalan nasional itu sudah bisa dilintasi dari 2 arah. Setelah putus dihantam banjir bandang, jembatan Kerweng Merudu, Kabupaten Pidijaya kini sudah bisa dilintasi dari 2 arah, baik dari Banda Aceh maupun dari Medan, Sumatera Utara. Jembatan itu merupakan salah satu akses ke lintas timur sebagai jalur logistik utama. Badan Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh telah melakukan sejumlah penanganan seperti penimbunan oprit jembatan serta pemasangan batu boulder untuk mempercepat pemulihan akses jalur nasional lintas timur Aceh. Selain itu, BPJN Aceh juga telah menyelesaikan pembersihan jalan pendekat jembatan Kerweng Merudu dari lumpur tebal sisa banjir bandang. Kondisi terkini akses jalan di Pidijaya yang merupakan ruas jalan nasional untuk saat ini sudah dapat dilalui Pak, dari kendaraan 2 arah baik itu dari Banda Aceh maupun dari Medan. Kita melakukan penanganan darurat Pak, penanganan sementara dengan melakukan penimbunan oprit, berikut juga dengan proteksi-proteksinya Pak. Warga Pidijaya juga mengaku sangat senang karena akses jalan utama sudah bisa dilalui. Akses jalan yang terbuka itu bisa memangkas waktu tempuh dan biaya operasional kendaraan. Sebelumnya sampai ke sini betul.
Nggak bisa jalan? Nggak bisa jalan. Lumpuh total. Ini jalan utama? Ini jalan utama, jalan provinsi. Berarti baru dibuka berapa hari, Pak? 2 ataupun 3 hari. Terbantu, insya Allah sudah terbantu, jalan ini sudah terbantu. Sementara itu, kerusakan di ruas jalan nasional seperti di Desa Ulim maupun Podada, Biren butuh penanganan segera sebab jalan yang rusak bisa mengganggu arus lalu lintas kendaraan dan berisiko. BPJN Aceh juga telah memasang rambu-rambu pada titik-titik jalan maupun di jembatan Krung Merudu untuk mengimbau warga agar berhati-hati saat melintas. Rencananya, BPJN juga akan membangun jembatan itu secara permanen. Nova Misdayanti, Kompas TV, Pidijaya, Aceh. Saudara, penanganan bencana alam di Sumatera Utara tetap dilakukan dengan maksimal. Meski pemerintah pusat tidak menetapkan status bencana nasional, namun logistik dan alat berat langsung dikerahkan untuk mencari korban dan membuka jalan. Menanggapi desakan penetapan bencana nasional terhadap banjir dan longsor di Pulau Sumatera, Gubernur Sumatera Utara menyatakan status tersebut tidak serta-merta akan mempercepat penanganan. Tanpa ditetapkan sebagai bencana nasional, sejak awal pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan. Tidak hanya logistik, namun juga bantuan armada penyaluran bantuan berupa helikopter. 20 hari setelah bencana, masih terdapat 83 korban yang dinyatakan hilang di Sumatera Utara. Lambatnya pencarian disebabkan belum masuknya alat berat. Bobi mengaku masih ada lokasi yang hingga kini masih terisolasi sebab kendaraan belum bisa masuk. Namun untuk personel dan bantuan telah masuk ke semua lokasi bencana. Bobi menyatakan pemerintahan pusat juga telah memberikan bantuan alat berat yang saat ini diarahkan ke Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Kok jadi bencana nasional, waktu kerjanya jadi singkat. Sama, personilnya mungkin lebih banyak. Tapi kan teknologi yang digunakan yang kita hari ini ada ya itu jembatan Beli. Kalau misalnya hujan lagi, bukan menyalahkan cuaca dan segala macam ya, tapi bisa kita lihat realita di lapangannya, hilang lagi jembatan. Nah, sama itu kalau misalnya sudah bisa dilewati pasti alat beratnya juga masuk. Ini kemarin dari pemerintah pusat ada 7 alat berat tambahan. Pemerintah Sumatera Utara memperpanjang status tanggap darurat hingga tanggal 24 Desember. Proses pencarian korban penyaluran bantuan masih terus berlangsung. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.